Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa keamanan data masyarakat Indonesia ini sangat rentan akan pencurian data. Dan hal ini diperkuat dengan adanya pinjaman online ilegal yang merebak tidak hanya di kota namun hingga merebak di daerah-daerah. Lantas bagaimana DPR RI menyikapi akan hal tersebut? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Ibu Ella Siti Nuryama dari fraksi PKB untuk daerah pemilihan Lampung II. Bu, bagaimana Bu sejauh ini OJK dalam mengawasi pinjol-pinjol ini, Bu? Oh ya, terima kasih. Ini momen yang luar biasa sekali. Memang terakhir di headline banyak sekali isu pinjaman online sampai ratingnya teratas. Pertama di Jawa Barat, juga sampai di DKI Jakarta. Akses memang perkotaan ini yang sangat dekat dengan teknologi. Kita tidak bisa menghindar dari arus 4.0 bahkan ke 5.0 terkait maraknya digitalisasi yang hari ini memang dalam industri keuangan pun terimbas dengan adanya pinjaman online. Nah, baik itu secara peer-to-peer lending, bagaimana borrower dan lender ini ketemu dalam sebuah aplikasi, tetapi memang betul yang terjadi di masyarakat ini nyari yang gampang, yang murah, nyari yang tidak ribet karena banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses bank, yang belum bankable, akhirnya larinya ke pinjol. Nah, OJK selaku mitra kami, terus kami suarakan bahwa pengawasan ini harus sangat betul-betul diawasi dengan ketat. Terakhir dari 130 pinjol dan itu adalah sudah disisir, mana yang ilegal sudah ditutup, dibukukan, bahkan oleh Satgas Investasi sudah ada banyak sekali yang sudah ditutup. Nah, terakhir memang ada 103 hari ini yang legal. Makanya hati-hati, kita terus menghimbau kepada OJK terus lakukan sosialisasi, literasi terhadap masyarakat terkait dengan bahaya pinjaman online, atau kalaupun betul-betul memang masyarakat meminjam di pinjol harus aman, legal ya. Makanya di iklan-iklan pinjol-pinjol hari ini harus menyertakan logo OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pinjol ini legal. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, masyarakat konsumen tetap dilindungi, juga pinjolnya pun ikut bertanggung jawab dalam proses itu. Hanya masalahnya hari ini yang perlu diawasi adalah ketika masyarakat meminjam di pinjol itu untuk konsumsi, untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Nah, padahal kan di awal sarannya ketika lembaga pembiayaan lewat pinjol hadir tetap adalah untuk pengembangan UMKM. Lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk usaha baik mikro atau skala ultra mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Kan memang hari ini OJK sudah ketat, maksimal bunganya sudah tertera dalam POJK 0,4%. Kalau ada pinjol yang aneh-aneh yang lebih, langsung OJK bertindak bahkan dengan tegas menutup pinjol yang memang melanggar aturan yang sudah tertera dalam POJK. Kami Komisi 11 terus mengawasi, meskipun kita tidak bisa membendung arus yang luar biasa ini, tetapi ternyata masyarakat begitu antusias terhadap melihat sedikitnya ada pinjol dengan yang mudah, cepat, bahkan tidak berjarak 2 jam, kira-kira 10 menit, 1 jam sampai 1 jam udah keluar. Tetapi kami himbau kepada masyarakat, ayo kita gunakan kesempatan ini, fasilitas negara melalui pinjaman, lembaga pinjaman ini meskipun online, tetapi tetap kita harus bertanggung jawab. Bu, terkait keamanan data, bagaimana penanganan data konsumen dan perlindungan cyber di Indonesia sendiri, Bu? Oh ya, itu kami kemarin juga menyampaikan aspirasi itu bahwa pihak pemerintah, terutama database perbankan ya atau database lembaga peminjam atau lembaga keuangan harus bisa betul-betul menyiapkan infrastruktur IT yang yang tidak bisa
dibajak oleh orang lain. Mitigasinya harus betul-betul harus betul-betul kuat, infrastruktur IT digitalisasi, meskipun kemarin BSI sempat jebol ya, itu sangat merugikan, trust berkurang, tetapi kami selalu menghimbau kepada mitra kami, lembaga keuangan, industri keuangan baik pemerintah ataupun swasta untuk melakukan mitigasi risiko terhadap pembobolan database data-data nasabah atau data-data peminjam. Itu sangat urgent sekali yang harus dilakukan, bahkan kalaupun ada alokasi untuk bisa memperkuat manajemen ataupun building lembaga keuangan, yang harus dilakukan utama adalah menjaga IT dari sistem pembobolan atau hacker yang tidak bertanggung jawab. Itu selalu kami suarakan. Baik, pemirsa TV Parlemen, demikian wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, yaitu Ibu Ella Siti Nuryamah. Dan seperti yang kita dengar bersama bahwa Ibu Siti juga berharap masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan pinjaman online. Saya Vincent Aldi, terima kasih dan kembali ke studio.